Di setiap zaman, selalu ada sosok yang menjadi cermin tentang arti sejati dari kepemimpinan dan pengabdian. Sosok yang bukan hanya gagah di medan perang, tapi juga besar di medan hati. Ia tidak sekadar berjuang dengan pedang, tapi juga dengan kerendahan jiwa. Dan malam itu, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita akan sosok luar biasa yang namanya harum sepanjang sejarah Islam, Khalid bin Walid. Dalam pidatonya, beliau berkata, Khalid bin Walid simbol pengabdian total bagi umat Islam. Seorang tokoh militer yang tidak pernah kalah dalam setiap peperangan dan pertempuran yang ia pimpin. Tidak ada satupun pertempuran yang ia kalah. Ucapan itu bukan sekedar penghormatan pada masa lalu, melainkan pengingat bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menang, tapi tentang ketaatan, keikhlasan, dan pengabdian. Khalid bin Walid, nama yang membuat gentar pasukan Romawi dan Persia, panglima yang dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dalam setiap pertempuran, strategi Khalid tak tertandingi. Dari medan Mu'tah, Yamamah, hingga Yarmuk, pasukan Islam selalu keluar sebagai pemenang. Ia membaca medan seperti membaca ayat-ayat kehidupan, penuh ketelitian, keberanian, dan kebijaksanaan. Namun, di puncak kejayaannya, datanglah ujian terbesar. Ketika Khalifah Umar bin Khattab memintanya turun dari jabatan panglima, bukan karena ia bersalah, bukan karena ia gagal, tapi karena Umar ingin mengingatkan umat bahwa kemenangan bukan milik seorang panglima, melainkan milik Allah semata. Dan di saat itulah, kita melihat keagungan sejati Khalid bin Walid. Ia tidak marah, ia tidak menolak, ia tidak merasa direndahkan. Dengan lapang dada, ia berkata, "Aku berperang bukan karena Umar, tapi karena Allah." Itulah kepatuhan sejati, bukan kepada manusia, tapi kepada kebenaran yang lebih tinggi. Sebuah pelajaran yang hari ini, di zaman penuh ambisi, masih relevan dan sangat langka. Presiden Prabowo menyebut nama Khalid bin Walid bukan tanpa alasan. Karena di balik kisah sang panglima, tersimpan pesan tentang loyalitas dan pengorbanan. Bahwa dalam setiap perjuangan besar, selalu dibutuhkan orang-orang yang berani berjuang tanpa pamrih, yang tetap teguh walau tidak lagi di garis depan. Di dunia modern, mungkin kita tidak lagi mengangkat pedang, tapi kita masih harus berjuang, melawan ketidakadilan, melawan kemiskinan, melawan ketertinggalan bangsa. Dan disitulah nilai yang diangkat Prabowo begitu dalam, seorang pemimpin yang menang bukan karena ego, tapi karena pengabdian, yang tahu kapan harus memimpin dan kapan harus menunduk. Karena terkadang, kekuatan terbesar justru ada pada kerelaan untuk mundur. Bayangkan, betapa banyak orang di zaman ini yang merasa hancur ketika kehilangan jabatan. Namun Khalid bin Walid, seorang jenderal yang tak pernah kalah, menerima keputusan itu dengan hati tenang. Ia tetap ikut berjuang sebagai prajurit biasa. Ia tidak berhenti karena kehilangan posisi, karena bagi dia, yang penting bukan di mana ia berdiri, tetapi untuk siapa ia berjuang. Dan di akhir hidupnya, ketika terbaring lemah di ranjang kematian, ia menangis bukan karena takut mati, melainkan karena tak satu pun luka di tubuhnya didapat di medan perang. Ia berkata, "Aku mati di atas ranjangku, padahal tak ada satu jengkal pun di tubuhku yang tidak terkena luka. Tapi lihatlah, pedang Allah tidak akan pernah tumpul." Kisah ini bukan sekedar sejarah, ini adalah cermin untuk setiap pemimpin, setiap pejuang, setiap anak bangsa. Bahwa kemenangan sejati bukan diukur dari jabatan atau gelar, tapi dari keikhlasan untuk tetap berjuang meski tanpa tepuk tangan. Khalid bin Walid mengajarkan, jangan pernah berjuang demi nama, berjuanglah demi makna. Dan seperti yang diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto, semoga setiap dari kita, di bidang apapun kita berada,
bisa meneladani semangat itu. Menang tanpa kesombongan dan tunduk tanpa kehilangan kehormatan.